Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Saya di kesempatan ini didampingi oleh Dr. Dante sebagai Wamen Kesehatan, ada juga Ibu Dirjen SDM Kesehatan, nanti juga ada Pak PLT Irjen yang hadir di sini. Saya juga minta Pak Sundoyo sebagai Ketua Majelis Disiplin Profesi, dan juga ada orang tua ya, almarhumah, karena tadi pagi kita juga sempat bicara. Saya tadi rencana mau juga menengok dari Jambi ke sana, tapi jaraknya agak jauh ya untuk bisa ke Oku. Jadi kita pulang pergi aja dari Kuala Tungkal. Yang pertama, seperti yang saya sampaikan di sana juga, bahwa Kementerian Kesehatan itu berduka sekali, dan kita juga menyampaikan duka cita ini kepada seluruh orang tua dari 4 dokter internship yang tahun ini wafat ya, Dr. Andito, Dr. Kartika, Dr. Edgar, dan Dr. Mita. Ya. Kita melihat bahwa banyak yang harus dibereskan ya dari pelaksanaan program internship yang lakukan di rumah sakit di seluruh Indonesia ini ya. Sama seperti saat kita membereskan karena ada mahasiswa PPDS yang wafat juga waktu itu di Semarang, yang sekarang juga sudah selesai masalah legalnya secara tuntas ya. Jadi ini adalah proses yang sudah berjalan lama ya. Program internship itu sudah 10 tahun berjalan. Kita juga melihat bahwa banyak perilaku atau proses-proses dan budaya-budaya yang harus kita perbaiki, dan karena budaya ini sudah berjalan sejak agak lama juga tidak mudah untuk merubah, tapi kita juga merasa yakin bahwa kedepannya hal ini tidak boleh terjadi lagi ya. Tidak boleh ada dokter yang wafat karena adanya budaya kerja yang tidak baik yang dilakukan di rumah sakit, baik itu dalam program koas, dalam program internship maupun program PPDS. Jadi perbaikan budaya kerja, pembelajaran, pemahiran, pendidikan yang terjadi di rumah sakit untuk dokter-dokter muda kita, baik yang itu koas, baik itu internship maupun PPDS, harus tidak ada lagi ya, pembulian, pemerasan, pemaksaan, itu harus tidak ada lagi. Dan Kementerian Kesehatan seperti yang sudah kita lakukan juga dulu di Semarang, kita sangat tegas dan berusaha untuk menghapuskan budaya-budaya yang lama yang buruk seperti ini ya. Untuk itu sama seperti yang kita lakukan di Semarang waktu ada yang mahasiswa PPDS meninggal, kita sudah membentuk tim investigasi yang lengkap ya, terdiri dari Inspektorat Jenderal, Dirjen SDM Kesehatan, juga Dirjen Layanan Kesehatan yang pegang seluruh rumah sakit. Kita ajak juga teman-teman dari ID lokal, kita ajak juga dari PAPDI, dan juga kita ajak Ikatan Alumni Universitas Sriwijaya, Fakultas Kedokteran, karena itu yang pertama kali menulis surat resmi ya. Tim ini tidak hanya memeriksa laporan secara normatif dari rumah sakit dan dinas kesehatan yang bersangkutan, tapi juga saya minta khusus untuk langsung bertemu dengan seluruh dokter internship ya. Bertemu juga dengan orang tuanya, bertemu juga dengan pihak-pihak luar yang berinteraksi dengan yang bersangkutan, supaya semua informasinya kita dapat secara lengkap, terbuka, objektif, dan transparan ya. Saya sendiri kemarin datang ke sana untuk memastikan bahwa informasi yang sampai ke saya, karena saya sudah di-update kemarin, itu benar-benar objektif dan transparan. Jadi saya juga ketemu dengan seluruh seluruh dokter-dokter internship itu untuk dengar masukan mereka itu seperti apa. Tapi saya juga ingin adil, saya juga menemui dokternya yang menjadi dokter pembimbing, yang menjadi dokter di rumah sakitnya. Saya ketemu juga dengan manajemen di rumah sakitnya. Dan pagi ini saya juga bicara dengan orang tua dari almarhumah, sehingga masukannya kita terima bukan sekedar masukan dari media sosial, tapi benar-benar masukan yang
objektif ya dan transparan. Nah itu yang saya minta nanti Pak Irjen untuk bisa menyajikan kronologis dan hasil investigasi kita ke masyarakat, agar masyarakat juga melihat bahwa pemerintah sangat serius ya, pemerintahan Pak Presiden Prabowo itu sangat serius untuk memperbaiki tata kelola pelaksanakan pendidikan pemahiran dari seluruh dokter-dokter di Indonesia ya, baik itu nanti di koas maupun di internship maupun juga di PPDS ya. Dan saya boleh sampaikan summary-nya yang sudah kita putuskan di sana. Yang pertama itu adalah pengaturan jam kerja. Jam kerja ini kita perjelas bahwa maksimal adalah 40 jam per minggu dan tidak boleh dipadatkan, dirapel. Jadi maksudnya Pak, 40 jam seminggu, kita juga melihat aturan kita perlu diperbaiki kurang jelas. Karena 40 jam seminggu boleh dong Pak, kalau gitu Senin Selasa kita kerja 20 jam, kemudian berikutnya libur. Itu kan 20 jam itu kan bikin sakit kan, dan memiliki potensi tidak baik. Jadi itu nanti kita larang. Itu 40 jam per minggu dan harus 8 jam per hari untuk 5 hari kerja, atau kalau 6 jam 6 jam dibagi 40 dibagi 6 hari gitu ya. 40 dibagi 6 hari itu sekitar 6 jam berapa gitu, hampir 7 jam gitu ya, 7 jam untuk 6 hari kerja. Tapi yang penting adalah tidak boleh lebih dari 40 jam dan itu harus dibagi jelas tuh, kalau 5 hari berapa jam per hari, kalau misalnya 6 hari berapa jam setiap harinya. Tidak bisa dipadatkan, karena itu juga kita lihat terjadi banyak pemadatan dari jam kerja. Kemudian yang kedua juga kita ingin menegaskan bahwa dokter internship itu bukan pengganti dokter organik. Dokter internship itu tugasnya berlatih di bawah supervisi dokter pembimbing. Jadi mereka tidak boleh menggantikan dokternya. Karena itu yang terjadi sekarang, kalau ada dokter internship masuk, dokter yang ada di sana bisa tidak usah hadir, kemudian dokter internship yang kerja. Itu tidak boleh. Karena dokter internship itu prinsipnya harus didampingi. Ya, tidak boleh dipakai sebagai pengganti dari dokter organik. Kemudian yang ketiga yang kita sudah putuskan juga mengenai remunerasi. Jadi remunerasi dari dokter intensif ini itu terdiri dari 3 ya, bantuan biaya hidup dari Kementerian Kesehatan berkisar antara 3 jutaan sampai 6,5 jutaan per bulan. Nanti Ibu Yuli yang bisa cerita. Ditambah juga tunjangan khusus dari pemerintah daerah. Ditambah lagi yang ketiga adalah jasa layanan yang diberikan dari rumah sakitnya. Nah, angka di sini sangat beragam antara daerah satu dengan daerah lain berbeda. Ini masukannya kita terima. Jadi ada daerah yang generous ngasihnya, ada yang tidak. Kemudian ini menjadi iri-irian. Karena satu angkatan bisa kemudian, oh saya di daerah ini saya dapat segini loh, di fotokopi, di share di WA group, sementara yang teman yang lain tidak. Yang sama hanya bantuan biaya hidup yang dari Kementerian Kesehatan itu sama. Kalau ataupun berbeda-beda antara tergantung lokasinya, tapi semuanya itu dibagikan, sudah disiplin, waktunya sama, dan juga besarnya konsisten gitu. Tergantung di mana dia berada. Yang tadi saya sampaikan antara 3 sampai 6,5 juta itu yang kita bagi tiap bulan. Tapi yang dibagikan dalam bentuk tunjangan khusus dari pemerintah daerah maupun pembagian jasa layanan dari rumah sakit itu masih tidak sama. Sehingga nanti kita akan segera mengeluarkan aturan agar semua wahana internship, baik itu puskesmas atau rumah sakit, masing-masing Pemda itu harus mengikuti standar minimal remunerasi. Ya, jadi baik tunjangan khususnya maupun jasa layanannya itu ada batas minimalnya yang kita rasa make sense untuk bisa dibayarkan oleh masing-masing pemerintah daerah, karena mereka juga mendapatkan benefit. Ini adalah tenaga-tenaga kesehatan yang dimagangkan di rumah sakit mereka. Hal keempat yang juga sudah kita putuskan adalah hak cuti dan izin. Ya, kita tegaskan bahwa setiap peserta internship yang tadinya boleh izin 4 hari, kita tegaskan dia boleh cuti 10 hari. Cuti itu artinya cuti biasa gitu. Jadi mereka bisa
bisa benar-benar cuti nggak usah diganti gitu. Ini sama seperti cuti biasa, tidak perlu digantikan. Dan mereka juga bisa cuti sakit, cuti melahirkan sesuai aturan yang berlaku di luar yang 10 hari ini. Ya, jadi kalau saya sakit Pak, sakitnya menurut dokter 3 hari, ya dia bisa cuti 3 hari. Kalau dia sakitnya misalnya 1 bulan, ya bisa cuti 1 bulan. Kalau dia melahirkan, ya dia cuti melahirkan sesuai dengan aturannya. Dan cuti ini tidak harus diganti. Karena selama ini kan yang mereka khawatirkan kalau cuti sakit sebulan nanti harus diganti sebulan, istilahnya mereka prolong di belakang. Itu nanti tidak usah. Jadi cuti yang tadi yang 10 hari maupun cuti lainnya, cuti khusus karena sakit, karena melahirkan, itu tidak perlu diganti. Tapi mereka tetap harus memenuhi syarat minimal kompetensi atau jumlah kasus untuk lulus. Karena yang penting kan misalnya supaya lulus harus bisa 5 kali misalnya melahirkan gitu, atau kalau dokter gigi mesti bisa, ini angkanya saya nggak ingat ya, saya kasih contoh aja ya. Misalnya dokter gigi harus 10 kali nambal, tiba-tiba yang bersangkutan sakitnya 6 bulan, jadi nambalnya baru 5 kali. Nah, itu otomatis yang bersangkutan belum selesai, belum bisa kita bilang lulus. Dia harus menyelesaikan sampai 10 kali nambal, itu contohnya. Supaya apa? Supaya fungsinya internship ini kan kita ingin memastikan bahwa dokter-dokter yang lulus nanti atau dokter gigi benar-benar terampil dan standar keselamatan pasiennya bisa kita jaga. Jadi mereka harus benar-benar mampu melakukan beberapa kompetensi yang dasar. Tapi itu tadi cutinya dari 4 hari sampai 10 hari itu yang tanpa izin apa-apa. Tapi untuk yang cuti-cuti khusus seperti sakit dan hamil itu sesuai dengan aturan yang ada dan tidak usah diganti atau istilahnya prolong. Nah, sebagai tindak lanjut ada yang belum selesai ya. Yang belum selesai adalah dalam proses perawatan yang bersangkutan kita melihat ada yang perlu diperbaiki secara medis. Itu sebabnya di sini saya ajak juga Pak Sundoyo, Ketua Majelis, untuk bisa melakukan audit medis terhadap tindakan-tindakan yang dilakukan terhadap almarhumah. Apakah sudah benar prosedurnya, diagnosanya sudah benar, pemberian obatnya sudah benar. Itu akan dilakukan oleh Majelis Disiplin Profesi yang diharapkan dalam seminggu selesai. Jadi minggu depan harusnya nanti saya minta Konsil Kesehatan Indonesia dan Majelis Disiplin Profesi untuk kembali melakukan press conference lah, untuk bisa menyampaikan kesimpulan hasil audit medisnya itu seperti apa. Kemudian kita juga yang terakhir kita lakukan adalah kita ingin memastikan seluruh peserta internship ini dilakukan cek kesehatan gratisnya Pak Presiden Prabowo ya. Sebelumnya mesti kita cek kesehatan gratis ya, termasuk ronsennya gitu nanti. Dan di bulan ke-6 kita lakukan sekali lagi cek kesehatan gratis untuk mengetahui kondisinya, untuk memastikan bahwa yang bersangkutan benar-benar sehat. Dan itu dilakukannya sesuai dengan program CKG-nya kita. Nah, Dokter nanti mau ada tambahan dulu sebelumnya dok, sebelum nanti kita lemparkan ke Pak Irja. Silakan Pak Wamen. Terima kasih Pak Menteri. Selamat siang teman-teman media sekalian. Jadi sebenarnya ada 2 hal yang kami akan tetapkan dan kami akan tindak lanjuti secara tegas. Yang tadi sudah disampaikan oleh Pak Menteri. Yang pertama adalah bahwa semua tenaga, semua pasien, bahkan semua pasien, apalagi tenaga-tenaga kedokter yang bertugas untuk merawat pasien harus mendapatkan pelayanan medis yang baik. Untuk itu, kami ingin melakukan audit medis. Dan mohon maaf, audit medis itu sifatnya konfidensial, tidak boleh dibuka secara umum. Itu nanti akan dilakukan oleh Majelis Disiplin Profesi dengan melibatkan organisasi profesi yang terkait. Kalau audit medis tadi sudah dilakukan dan ternyata ada kesalahan, tentu ada konsekuensinya dari kesalahan medis yang mungkin terjadi. Ini mungkin ya, baru mungkin ya, belum tentu ada kesalahan. Akan dapat implikasi dari
akan dapat konsekuensi dari tindakan medis yang tidak sesuai. Itu yang pertama. Yang kedua, tadi Pak Menteri sudah menyampaikan bahwa tata kelola secara umum untuk dokter intensif akan kita perbaiki sehingga tidak merugikan pihak manapun. Mereka bisa tetap belajar, mereka bisa tetap mendapatkan perlindungan baik secara finansial, secara ekonomi, kemudian secara kesehatan. Dan kami akan menyusun juknis untuk memberikan proteksi kepada mereka sehingga mereka tidak mempunyai resiko tertular penyakit di lapangan, kemudian sakit di lapangan, dan kalau itu pun terjadi akan kita berikan support untuk ditata laksana secara maksimal. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan, Pak Menteri. Terima kasih. Terima kasih Pak Wamen. Sekarang nanti saya minta Pak PLT Irjen untuk menyampaikan hasil auditnya kita ya, biar ini transparan lah teman-teman sekalian. Silakan Pak. Baik, terima kasih Pak Menkes. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore rekan-rekan media. Jadi kami akan menyampaikan hasil investigasi terhadap permasalahan yang ada internship di RSUD Kiai Haji Daud Arif. Ini seperti yang disampaikan oleh Pak Menkes tadi, bahwa timnya tim gabungan, utamanya adalah tim dari Kementerian Kesehatan, dari Inspektorat Jenderal, kemudian ada dari Ditjen SDMK dan dari Ditjen Kesehatan Lanjutan. Pertama, kami di slide selanjutnya kami sampaikan informasi umum terlebih dahulu di slide selanjutnya, silakan. Nah, Rumah Sakit Umum Daerah Kiai Haji Daud Arif yang lokasinya ada di Kuala Tungkal ini merupakan salah satu wahana dari dokter intensif, dokter umum. Di sana kalau lihat gambarannya ini ada tenaga dokter sekitar 36, dokter dan dokter spesialis dengan jumlah perawat 238, di mana rata-rata keisian tempat tidur itu 62,43%, dan jumlah pasien di UGD itu sendiri ada sekitar 30 pasien per hari. Kalau kita lihat jarak dari Jambi ke Kuala Tungkal ini ada sekitar menempuh waktu sekitar 3-4 jam. Di slide selanjutnya kami akan laporkan ini berkaitan dengan informasi umum data peserta ISIP, di mana almarhumah Dr. MAA ini ada teman-temannya yang lain. Jadi ada sekitar 14 orang dokter yang lain. Itu dari berbagai universitas. Nah, Dr. MAA sendiri adalah alumni dari Universitas Sriwijaya. Beliau berdomisili di Ogan Komeling Ulu Selatan, OKUS. Nah, pada saat beliau wafat, meninggal dunia, beliau sedang masa stase di UGD, tepatnya di Rumah Sakit Umum Daerah Kiai Haji Daud Arif. Kemudian di Kuala Tungkal juga itu terdapat peserta internship dokter gigi ya, di RSUD yang jumlahnya sekitar 9 orang. Di slide selanjutnya kami laporkan, inilah kronologis yang kami akan sampaikan di awal, bahwa pelaksanaan internship dokter MAA yang wafat kemarin ini sampai dengan mendapatkan perawatan. Jadi beliau itu mulai internship sampai dengan masuk stase rumah sakit IGD ini diawali pada saat seleksi ada di tempat Agustus, diperoleh kami data MCU yang bersangkutan, hasil pemeriksaan di Laboratorium Kesehatan Masyarakat Palembang, hasil MCU-nya normal. Kemudian menjalani program intensif sejak tanggal 11 Agustus 2025 sampai dengan 10 Februari 2026, ini menjalani intensif stase puskesmas, tepatnya di Puskesmas Kuala Tungkal 2. Sepanjang proses menjalani intensif tersebut, Dr. MAA tidak ada keluhan kesehatan. Kemudian pada tanggal 11 itu mulai periode intensif stase di Rumah Sakit Kuala Tungkal, dan dilaporkan juga kami memperoleh datanya yang bersangkutan dalam kondisi sehat. Adapun di stase RSUD yang pertama beliau masuk di IGD, karena di dalam intensif ini di rumah sakit ada 2 tahapan, itu nanti di UGD terlebih dahulu atau di Bangsal. Jadi di sana dari sekitar 15 orang itu dibagi 2 kelompok besar, kelompok kecil. Jadi ada yang mengawali stasenya di IGD terlebih dahulu, di tahap yang lainnya menjalani stase di ruang rawat inap atau di Bangsal. Demikian pun sebaliknya. Dan itu masanya adalah 3 bulan. Selanjutnya di slide selanjutnya kami laporkan di tanggal 26 Maret ketika menjalani stase IGD tadi di Kuala Tungkal, Dr. MAA ini merasakan gejala penyakit dan tetap bertugas di UGD.
Kemudian yang bersangkutan menjalani pengobatan mandiri. Nah, keluhan ini terus berlanjut di tanggal 31 Maret 2026. Yang bersangkutan juga masih kondisinya demam batuk pilek, ya, dan jaga malam. Selepas jaga malam, yang bersangkutan nanti ada minta untuk diinfus. Nanti kita akan lihatkan videonya. Dan dokter Amamnya tidak melaporkan kondisinya kepada dokter pendamping. Jadi selama ISIP ini, setiap peserta ISIP akan didampingi oleh satu orang pendamping. Nah, boleh diklik yang demam batuk pilek, kami akan sampaikan gambarnya. Ini voice note ya, maaf, ini voice note. Jadi Dr. Mita sudah sakit semenjak tanggal 31 Maret, boleh diperdengarkan voice note-nya. Diklik. Ini transkrip narasinya ya. Jadi Dokter Mita ini menyampaikan keluhannya ke Dokter M, ya, merupakan rekan ISIP ya, di tanggal 1 April. Bisa didengarkan ya? Kok kelihatan sakit nian gitu. Iya bang, kita bilang kan batuk pilek bang, demam panas nian, silau, udah bisa buka mata gitu kan. Dicoba aja lah bang tuh, oh panas nih oh, katanya jam 12an tuh, ini 40-an ini katanya 41 gitu. Injek dia lah bang, udah ada bang injek, udah usah bang, katanya kita sakit, kita takut gitu kan. Udah injek, ambil lah dulu ini katanya. Dia kayak buah ini kan, udah usah bang, minum obat biasa, sudah minum lah PCT 1000 mili gitu, yang dikasih lah 1000 mili jam. Nah, berikutnya di voice note yang kedua juga masih kepada rekannya Dr. M. Silakan diperdengarkan kembali. Belum minum, terus tuh kayak yang apa ya Renca, tidak baca, napas aku panas, hidung aku panas, semua hal ini panas, sepanas itu Ren memang. Tapi aku bergigil, minum kata bang, buka be maskernya, aku pakai masker karena aku batuk pilek kan, takut be gitu kan, buka be biar baca nafasnya enak, minum, mual bang nak muntah gitu, ya sudah aku ambilkan obat, dan ambilnya obat dia langsung biasa sih memang, cuman. Nah, kemudian ada juga dilanjutkan di voice note yang ketiga, disilakan diperdengarkan. Ayo sudah mendingan, tapi matinya Ren, perasaan tuh kayak matinya malam itu tuh. Sampai jam 2 sampai ini injek paksa injek itu disuruh tidur di dalam. Aku tidak mau kan, karena kayak ya segan be abang tuh di situ gitu kan. Aku di dalam, tapi di dalam tuh belum mufti dia tidur dulu. Nah, habis itu sampai jam 2 sekian. Dan tuh pasien tuh kan banyak Ren, maksudnya tuh ada masuk lagi 2 anak konsul jelek kalau pasien aku pun yang jelek itu tuh jadi dipegang Bang David gitu kan. Bang pokoknya selama ada space waktu aku selalu bilang bang maaf ya bang makasih ya bang gitu, dia sudah ada apa-apa istirahat lah katanya bang tuh ya. Sudah jam 2 sekian hampir jam 3 tuh. Baik, kembali ke slide kronologi. Jadi ada event lain di tanggal 31 Maret ini yang menarik. Jadi ada pemanggilan dokter peserta ISIP ini, yang dokter umum ini, oleh pendamping, dokter J namanya pendampingnya, itu dikumpulkan di tempatnya dokter S. Nah, dokter S ini adalah salah satu pendamping di stase puskesmas, ya. Nah, untuk membahas komentar salah satu ISIP di sosmed dan ada website servaninsip.net itu, di mana salah satu ISIP ini memberikan komentar-komentar, kritikan terhadap program ISIP gitu kan. Nah, boleh diklik di awalnya di pemanggilan dokter ISIP dulu. Ini kami temukan buktinya. Ini jadi dokter J ini lalu mengundang semua peserta ISIP untuk datang ke kediaman dokter S ya, di sore hari. Kembali ke sebelumnya. Nah, kau coba di komentar di salah satu medsosnya. Nah, ini kok salah satu peserta ISIP-nya berkomentar. Nah, setuju agar daerah-daerah yang bla 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 gak seenaknya sama dokter ISIP, masa kerja setiap hari tapi dokter pembimbingnya bla bla bla. Itu ada keluhan, ada kritikan ini yang disampaikan ke Wahana oleh salah satu ISIP. Nah, kemudian juga ada beberapa komentar. Boleh kembali ke slide sebelumnya. Nah, di salah satu website serverinsip.net ini adalah website yang dimana isinya itu menampung berbagai keluhan program-program internship ini, yang memang salah satu rekan ISIP di Rumah Sakit Dr.
Daud Arif ini menyampaikan keluhannya, ya ini menyampaikan tentang deskripsi pekerjaan. Jadi administrasi, beberapa dokter spesialis ada yang bisa diajak diskusi seperti sasa anak dan bedah. Kalau dokter Obgyn dan dokter PDI jangan harap, karena mereka orang anti kritik dan seterusnya. Jadi ada beberapa kritikan-kritikan yang memang ini akhirnya peserta ISIP dipanggil oleh pendamping. Boleh kembali ke slide sebelumnya. Nah, berikutnya di tanggal 11 ini dokter MAA masih jaga pagi di IGD dengan kondisi masih batuk pilek, demam. Diberikan obat oleh dokter IGD. Demikian pun di tanggal 12. Nah, di tanggal 13 April, di mana 13 April ini hari ulang tahun dari dokter MAA. Jadi dia mendapatkan infus, jadi pasca jaga malam, kemudian di UGD dia mendapatkan infus, dipasang infus, dan nanti coba bisa diklik dokter MAA. Bisa diklik videonya, boleh. Jadi di video pertama itu dokter MAA diinfus oleh dokter jaga, ya, dapat jenis obat. Nah ini di video kedua. Ya semuanya. Semoga sehat habis potong tumpeng ini. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah, selamat tahun. 1/4 abad. Ya Allah, udah hati kuasa nih. Tidak bergerak dia. Ya, udah. Ya, syaratnya dulu. Jadi dokter Emma merayakan ulang tahunnya dengan kondisi pasca jaga malam dengan tangan terinfus, kondisi tadi masih ada keluhan demam batuk pilek ini ya. Dan di tanggal 15 April pagi tepatnya ada informasi dokter MA ini mengirimkan voice note kepada rekan ISIP-nya. Jadi meminta digantikan jadwal jaganya. Dengan terdengar nafasnya itu sudah agak sesak ya. Boleh diperdengarkan silakan. Ya, baru saja kita menyaksikan konferensi pers disampaikan langsung oleh Menteri Kesehatan Republik Indonesia Budi Gunadi Sadikin. Menkes telah membentuk tim investigasi dan juga terjun langsung untuk mengetahui kondisi di lapangan. Almarhumah Dr. Mita Aprilia Asmi adalah alumni Universitas Sriwijaya dan meninggal dunia ketika tengah bertugas internship di UGD Rumah Sakit Kiai Haji Daud Arif Kuala Tungkal Jambi. Setelah sempat merasa sakit selama beberapa hari di akhir Maret, Mita menyampaikan keluhan ke rekan kerjanya.